Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang landasan antropologis pendidikan. Izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Imam Prakoso, yang kedua ada Indra Maulana, yang ketiga ada Imam Firdaus, dan yang terakhir ada Ari Kisron, saya sendiri. Oke, langsung masuk ke materi pertama. Dasar antropologis pendidikan. Secara harfiah, dalam bahasa Yunani, kata antropos berarti manusia dan logos berarti studi. Jadi, antropologi adalah suatu disiplin berdasarkan rasa ingin tahu tentang manusia. Definisi antropologi memang kurang eksplisit, karena antropologi ini mencakup seluruh aspek tentang hakikat manusia, mulai dari aspek sosiologi, psikologi, politik ekonomi, sejarah, biologi manusia. Antropologi dimaknai dengan mempelajari tentang bagaimana cara memahami manusia dengan berbagai falsafah dan tata cara kehidupannya masing-masing. Sehingga ilmu antropologi disederhanakan sebagai sebuah kajian ilmu yang mempelajari tentang proses transformasi kehidupan manusia dengan berbagai keanekaragamannya. Baik itu pola kehidupan ditinjau dari segi perilaku, budaya, dan lain-lain. Rahmat di tahun 2018 memandang bahwa kajian-kajian dalam ilmu antropologi yaitu mempelajari mengenai asas asumsi dasar dari masyarakat dan kebudayaan manusia tentang bagaimana masalah perkembangan dan keanekaragaman ragam bahasa dan ciri. Untuk slide berikutnya, saya serahkan pada teman saya, Imam. Betul. Ya. Baik. Terima kasih kepada Saudara Arik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Prakoso dengan NIM 2006772. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi fisik. Antropologi fisik ini mengkaji perkembangan fisik atau perilaku manusia, yaitu cara manusia beradaptasi pada lingkungannya. Di sini perkembangan manusia ditinjau secara biologis menurut evolusinya dengan berbagai keistimewaan dengan potensi yang telah ada di dalam dirinya. Para ahli antropolog pada umumnya menganggap kera sebagai dari dasar asal-usul nenek moyang manusia karena memiliki banyak persamaan ciri-ciri perkembangannya. Dan perkembangan manusia pada umumnya, mereka mencoba menganalisis secara mendalam terhadap fosil-fosil primata untuk mengetahui bagaimana dan kapankah sejarah asal perkembangan manusia hingga menjadi seperti sekarang. Dengan makna lain, dapat didefinisikan bahwa antropologi merupakan subdisiplin daripada ilmu sosial yang mempelajari tentang keberaneka-ragaman budaya, lingkungan, masyarakat pada suatu kelompok tertentu yang bertujuan mempelajari karakteristik bagaimana pola kehidupan manusia dalam membangun kehidupan sendiri. Sejalan dengan pemikiran Kajon Raningrat tahun 1975, menjelaskan bahwa ilmu antropologi terfokuskan untuk mengkaji perubahan keanekaragaman budaya yang mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Karena sesuai dengan apa yang telah kita pahami bersama, bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama, di mana manusia dalam hidupnya selalu memerlukan interaksi dan hubungan dari orang lain ataupun kelompok lain agar dapat mempertahankan hidupnya di kemudian hari. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Muhammad Imam Firdaus dengan NIM 2004403. Di sini saya akan menjelaskan antropologi budaya. Para ahli antropologi menyebutkan dengan istilah kebudayaan. Umumnya mencakup bagaimana seseorang dalam berpikir dan bertindak dalam lingkungan sosialnya, dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Aspek kebudayaan terdiri dari keberagaman bahasa, nilai, dan norma, adat istiadat, dan tradisi keagamaan lainnya. Konsep kebudayaan sangat penting untuk memahami makna konteks dari antropologi. Untuk merumuskan dan mendiskusikan lebih lengkap mengenai antropologi budaya, maka akan dibatasi pada ketiga subdisiplin utama antropologi budaya, antara lain arkeologi, linguistik, dan etnologi. Supardan 2008.
Para arkeolog atau ahli prasejarah selalu berusaha untuk menyusun kembali kebiasaan dan tradisi dari suatu bangsa pada masa lalu. Para ahli prasejarah mengamati dan menelusuri tentang berbagai macam kondisi perkembangan kebudayaan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan-perubahan dari kebudayaan tersebut. Seorang arkeolog ini sama dengan ahli sejarah. Hanya yang membedakan dari ahli sejarah adalah di mana seorang arkeolog lebih menelusuri masa lalu yang lebih jauh. Dua hal yang penting dalam arkeologi yaitu yang pertama, memantapkan tahap-tahap perkembangan kebudayaan manusia di berbagai bagian dunia dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara-cara hidup manusia di suatu bagian dunia. Dunia itu terus berubah sampai sekarang. Dengan demikian, seorang arkeolog nanti akan mendapatkan ahli pengamatannya tentang asal-usul kemunculan peradaban suatu wilayah, memahami tentang perubahan-perubahan sosial masyarakat di suatu tempat, sehingga berbagai perubahan di masa lalu dijadikan sebagai sumber acuan untuk memahami perkembangan sosial budaya masyarakat di masa yang akan datang. Ya, nama saya Indra Maulana. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan antropologi. Nah, pendidikan secara luas mencakup setiap proses tentang mempelajari cara berpikir dan berperilaku dalam hidup seseorang. Pendidikan, upaya menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan masing-masing peserta didik secara sistematik. Antropologi pendidikan sebuah kajian mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Kebudayaan yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan tingkah lakunya dalam rangka hidup peserta didik tanaman yang semakin luas dan cepat ini, pemahaman tentang budaya masyarakat maupun dimiliki oleh setiap kelompok-kelompok sosial. Bisa disimpulkan bahwa pendidikan antropologi ini sangat perlu dalam landasan pendidikan ini. Next, Arik. Ya, mungkin segini saja dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar atau bisa tanyakan kepada kami. Selanjutnya akan dibawa oleh Arik selanjutnya. Terima kasih. Ya, jadi sekianlah video presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.